Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif dan kali ini kita lagi di tol ya, tol Jor menuju tempat birthday-nya Om Obi ya. Ya, ini sekarang itu jam 7 lewat berapa? 7 lewat 9 ya, acaranya sampai jam 8. Ya karena kita hari ini kebetulan banyak kesibukan, jadi baru bisa berangkatnya tadi. Ya, pas kalian nonton video yang pertama itu pas kita baru keluar dari dari studio tadi itu sekitar jam 5-an lewat lah ya, dan jam pulang kantor itu macet sekali. Nah, ini kita bawa HRV dan dari tadi pas kita masuk tol kita ngetap, abis itu kita nyalain cruise control, sama sekali belum mematikan cruise control dan gas rem sama sekali belum disentuh sama sekali karena dia ada cruise controlnya sudah full speed, jadi kalau misalkan macet dia bisa ngikutin mobil depan dan mekanisme yang lebih lengkapnya kalian bisa lihat di video sebelumnya. Nah, sekarang kita mau lanjut mereview mobil ini. Tadi udah nyobain beberapa fitur-fitur yang kita coba gitu ya. Terus ini Android Autonya juga bagus, smooth, mulus. Cuma suara audionya B aja. Suara bassnya cukup kenceng, tapi ya tabrakan lah, kurang enak frekuensi ya. Jadi kalau misalkan kalian beli ini lebih baik di upgrade sedikit audionya, kasih prosesor atau ganti tweeter, itu pasti lebih enak lagi. Nah, terus juga tadi gue lihat-lihat di head unitnya ini, ternyata nih head unitnya gue pikir sama kayak yang versi di Jepang, tapi ternyata enggak. Tapi tampilannya dibikin mirip kayak di Jepang. Dia belum pakai wireless Android Auto sama Apple CarPlay. Jadi kalau misalnya kita mau colok itu di sini nih ada USB slotnya, dan USB slotnya ada dua, ada kanan sama kiri. Kiri ini buat ngecas doang, ya. Nah, dia masih pakai kabel, belum wireless seperti Hyundai Creta. Terus juga ini, gue baru sadar dia ini sebenarnya bukan OEM-nya gitu ya, maksudnya bukan bawaan Honda Jepang ya, kayak buatan yang lokal gini. Terus di bagian settingannya kita bisa atur di display, ada mana tuh dia yang opening timnya itu loh. Nah, layar pembukanya, ya kan. Harusnya kalau misalkan dari 400 meters, take the interchange on the right. Oke, kita suruh ambil kanan nih karena ke BSD ya. Harusnya dia logo Hondanya tuh ya nggak bisa dipilih-pilih begini, itu kayak head unit merek sesuatu ditaruh di sini terus bisa diedit-edit. Nah, tapi ini dibikin tampilannya kayak punya Honda. Dan ada lane watch-nya seperti ini. Lane watch ini bagus. Cuma lane watch ini kalau misalkan kita pakai di malam hari nggak begitu terang ya. Udah sepi ya, kita naikin ke 100 km per jam ya. Terus ini sayangnya dia kayak nggak jalan keeping assist-nya ya. Jadi ada ring. Nah, jadi kalau udah kayak gini, kita bisa pakai cruise control, ngikutin mobil depan, dan nanti setirnya dia akan gerak sendiri ngikutin jalurnya selama jalurnya bagus. Nah, jadi kalau misalnya kita bawa keluar kota, itu sih pasti santai banget pakai mobil gini ya. Terus juga kita lagi jalan cruising di 66 km per jam. Nah, ini mobil mesinnya sama kayak Honda CR-V atau Honda Civic yang 1500 cc turbo, cuma tenaganya dikecilin. Kalau yang CR-V kan 190 horsepower, yang ini tenaganya 177 cm sih. 177 horsepower. Terus torsinya 240 Nm. Gede ya. Untuk mobil segede gini, ini kan lebih kecil dibandingkan Civic, dibandingkan dengan CR-V. Tentunya juga pasti lebih ringan. Harusnya dia rasanya lebih kenceng. Nah, ini kita lagi jalan di 66 masih ya. Kita set di 100 padahal. Dan ini pas kita lagi bawa seperti ini, suspensinya enak sih. Dia tetap stabil ya di 66. Dan suara kolongnya jujur aja agak sedikit masuk. Tapi udah lebih baik dibandingkan dengan model sebelumnya. Suara bannya tuh masih ada, tapi wind noise-nya minim. Dan yang gue suka dari mobil ini adalah ini driving position-nya itu enak, dan viewing angle-nya itu juga enak. Jadi pilarnya ditarik ke belakang, kacanya ini pilarnya kecil loh. Jadi kaca dari sini ke sini tuh dekat. Jadi kita tuh nggak ada blind spot yang kadang-kadang tuh gede di sebelah kanan sini kan. Ini nggak ada. Blind spotnya minim sekali. Terus juga atap panoramiknya ini meskipun dia nggak bisa dibuka, tapi lebar. Nah, terus juga di belakang sini nih, di sini ada lampu ya. Tapi nggak ada switch-nya buat nyala atau matiin. Caranya gimana? Ini kita sentuh ya. Disentuh. Itu buat matiin atau nyalainnya. Bukan dipencet atau tombolnya diceklik gitu, nggak ada. Cuma dipakai touch sensor gitu loh. Kayak Audi, keren banget ya. Nah, terus gimana soal performance-nya ya? Kita ubah dulu ke sport mode, asik ya kan. Kita matiin adaptive cruise control-nya. Kita cancel. Kita gas sekarang di sini. Take over manual.
Oh, ambil kiri ya. Enak sih. Larinya kenceng sih. 1500 cc turbonya nggak bohong ya, tenaganya emang gede dan bodinya kecil. Sama setirnya tuh masih ngikut-ngikut sendiri ya. Jadi kalau kita mau nyusul itu harus pakai lampu sen biar setirnya nggak ada intervensi. Atau kita matiin aja di sini nih, pencet. Nah, kalau misalkan kita pencet ini terus dia tulisannya hijau, berarti dia udah ngebaca jalur, dia akan ngikutin secara otomatis. Oke, kita nyalain cruise control lagi. Kita atur set di 100 ya. Seperti ini. Nah, ini kalau misalkan dia nggak hijau, berarti dia nggak ngebaca si garisnya. Soalnya ada beberapa jalan yang nggak bisa kebaca garisnya karena di Indonesia tuh jalan tol masih banyak yang garisnya tuh nggak bener lah, masih berantakan. Nah, ini kebetulan di Jor ini bagus, dia langsung kebaca tuh kayak gitu. Ya, enak udah. Ini buat kalian yang tinggalnya mungkin di daerah Bekasi, BSD, tapi kantor di Jakarta, tiap hari harus naik tol gitu ya. Tapi gak punya supir. Nah, ini kepake banget. Ini sih, nah tuh kan, dia depan ada yang masuk, dia ngerem, tapi ngeremnya masih cukup halus buat gua. Ya. Adaptive Cruise Control itu ada beberapa brand mobil yang halus, ada beberapa yang nggak bagus juga, yang agak kasar. Oke, tapi tetap masih halusan kita ngerem sendiri sih. Mau secanggih-canggihnya komputer, gue belum nemu yang halusnya tuh kayak kita bawa mobil sendiri. Bawa orang tuh beda. Oke, ini depan mulai agak kosong. Ini jalannya kita sambil lihat Android Auto kemana nih. Oke, kita 18 menit lagi sampai ya. Terus juga nih, di speedometernya ini, dia tuh ada banyak banget settingan ya. Jadi ada 2 buah tombol nih. Ini pertama tombol home, terus ada model putar seperti ini ya. Dimana nanti dia tengahnya ini tuh ada tombol buat ngeklik di tengahnya juga. Jadi kita home aja nih, lihat nanti ada tachometer, ada range sama fuel. Tadi tachometer yang pertama, range sama fuel di sini bisa kita lihat ya. 7,9 km per liter belum kita reset. Speed ini bisa kayak gini speednya. Average-nya 15 km per jam dan kita udah jalan 4 jam 21 menit. Ada G-meter. Wow, jadi kalau kita belok ini tuh, dia ngikut ya bolanya itu. Ngelihat G-nya tuh arahnya kemana. Balik lagi ada seat belts ya, buat ngelihat seat beltnya ada kepasang semua apa enggak. Maintenance, safety support, oke. Dia layar di tengah sini pindah ke sini. Terus kalau kita geser, oh buat matiin, nah road departure mitigation sama collision mitigation braking system. Balik lagi pencet home, settings nggak bisa, harus sambil di P ya. Customize display, ini apa nih? Sama juga. Settingnya harus gitu dan ada information, tidak ada current information. Jadi kita balikan lagi ke tachometer seperti ini dan desainnya tuh mirip. Oke, kosong, kita gas ya. Set. Wah. 120 gampang banget nih mobil ya. Oke. Udah 140 aja tuh. Cuma kalau udah 140 dia agak berisik sih. Ya. Nah, langsung kita aktifin cruise control. Oke. Cruise control balik lagi ke 100 km per jam. Sekarang udah 74. Wah, larinya sih boleh ya. 1500 cc turbo di bodi yang sekecil ini. Ya. Ini kan sebenarnya Honda Jazz yang ditinggiin HR-V itu. Jadi basisnya harusnya masih sama kayak Honda City Hatchback. Ya. Ya sih asik sih. Menarik ya. Terutama buat di Jakarta sih. Kalau gue kan di Jakarta males juga pakai supir kan ya. Pas lagi macet-macet gitu, ya udah pakai adaptive cruise control yang full speed kayak gini sih, udah langsung ditinggal aja. Paling tinggal PR-nya kasih peredam ya. Ini jalan 80, kolongnya masih berasa. Terus suara wind noise-nya ini minim. Biasanya kan mobil tuh ada yang suara anginnya kenceng kan, ini enggak. Ini suara wind noise-nya minim, jadi tinggal suara kolongnya aja. Oh, asik tuh, ada yang masuk, dia ngerem, dan ngeremnya juga masih halus. Bagus adaptive cruise control-nya. Nih, hijau semua nih. Adaptive cruise control-nya bagus, sama lane keeping assist-nya bagus nih. Jadi nanti kalau misalkan jalannya belok, dia akan ikut tuh. Belok sendiri kan. Kayak apa ya, bisa dibilang ini semi autonomous level 1. Level 1 semi autonomous. Asik ya. Terus apa lagi tentang mobil ini? Gimana dengan kestabilan dan handlingnya? So far gue ngerasa di jalan tol kayak gini,
Dia kan jalannya bergelombang ya, tapi dia masih stabil, masih enak. Enak nggak, Di? Enak ya. Terus juga lampunya, ini sayangnya lampunya tidak begitu terang. Even kita high beam ya, tuh. High beamnya cuma gitu doang tuh. High beamnya cuma gitu doang. Nah, bagus lah dia menyingkir. Kita bisa ngegas lagi. Nah, ketika dia menyingkir, dia akan menambah kecepatan secara otomatis. Cuma nambah kecepatannya agak konstan ya. Nginjek gasnya agak nggak santai dia. Ini kita kenapa 140 ya pencet dari tadi. 120 ya cukup. Nah, kita adaptive cruise controlnya di 120, pakai lane keeping assist. Wah, enak banget nih. Bolak-balik Klaten Surabaya kayak begini ya. Nyetirnya santai banget. Waduh, asik ya. Nah, ngerem sendiri kan, tapi ngeremnya masih agak sedikit kasar tadi. Nah, kalau mau dibikin lebih lembut, jaraknya kita perjauh aja nih. Nah, bisa diatur kan jaraknya dari sini. Bener-bener canggih. Dulu fitur-fitur kayak gini tuh gue pikir bakal dimulai revolusinya. Nah, kalau kita keluar jalur dia kasih ding 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 gitu loh. Kasih ding 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 ding. Ayo balikin setirnya. Dulu gue pikir tuh kecanggihan-kecanggihan kayak gini tuh dimulai dari mobil-mobil Eropa yang mewah-mewah gitu, Mercedes-Benz, BMW. Apalagi dulu kan Mercedes-Benz pernah bawa yang S-Class kan, pakai autonomous, keren banget tuh. Tapi ternyata cepet banget loh, mobil di bawah 400 juta udah bisa kayak gini. Meskipun ini yang varian yang paling mahalnya ya, yang 499 ya, 500 lah ya. Ya menyenangkan sih dengan ada teknologi-teknologi kayak gini ya. Oke, nah kita udah mau nyampe nih ya. Ini lagi kosong, kita coba gas dikit. Wah, kenceng loh, tuh. Kenceng loh ini. Asli, waduh. Ini pasti ya, gua ya udah nyobain yang 1500 cc turbo. Abis itu suruh nyobain HR-V yang 1500 cc tanpa turbo, pasti rasanya bakal lemot banget. Karena udah biasa yang ini. Enak sih. Ini kita muter balik. Ya, kita coba radius putarnya gimana. Oke. Radius putarnya bagus. Oke. Turun gigi, kita gas lagi. Wih. Enak mesinnya. Iya. Emang mobil zaman sekarang harusnya pakai turbo sih. 1000 cc turbo tuh punya Raize enak loh. Nih, gue pengen tahu Om Mobi nanti ngelihat kita pakai HR-V baru sama Om Fitra gimana ya reaksinya ya. Udah dibawa aja sama dia. Oke, Di, buat titip ya. Kita udah sampai mau ke birthday-nya Om Mobi. Nah, ini dia desainnya dari belakang seperti ini. Wah, ganteng sih bener. Cuma bawahnya kelihatan tinggi gitu ya. Dia kayak agak cingkrang sedikit, tapi oke sih overall. Wah, acara ulang tahunnya Om Mobi ada di kapal, luar biasa. Keren. Ini langsung aja masuk ke dalam ya Mbak ya? Iya. Oke. Yaudah Mbak, ditinggal aja, saya bisa langsung ya. Makasih Mbak. Oke, makasih. Wah, keren banget. Keren banget di atas kapal. Oh, mobil luar biasa. Tuh, lihat pemandangannya tuh dari sini tuh. Selamat ulang tahun. Thank you for coming. Ini nggak pakai topeng, nggak pakai topeng. Jadi ya sudah, kita begini saja. Makan ya. makan dulu. Siap. Gue bawa HR-V baru, RS. Ini dong. Oh, di depan. Sana. Oke. Nih, kami suka turbo.